anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya hormati, wali murid yang berada di sini, serta teman-teman yang saya hormati juga dan sekelasku dan juga para adik. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam kelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Irsyad. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw dolalata bil huda fama rajihatit tijaratuhum wa ma kanu tadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bakmum amhum fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim mis sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yaktafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ananda Irsyad. Berikutnya adalah pembacaan nasihat dan ilmu yang akan dibawakan oleh Sahil Rosiko. Dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu acara kuliah duha yang insya Allah semua pada sehat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan mensyafaati kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memberitahu kultur saya. Kultur saya ini bertemakan tentang ilmu yang bermanfaat dan yang berkah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf pada Bapak Guru dan seluruh karyawan sekolah. Ini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari beliau, tetapi lebih tepatnya berbagi ilmu pengetahuan yang sudah saya dapat. Yang saya hormati terlebih dahulu yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Onikana Ihsan Sujoni, dan yang saya hormati seluruh staf karyawan tata usaha SMA IT Nusa Mandiri Cibubur, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya, adik kelas maupun kakak kelas saya yang insya Allah saya banggakan semuanya. Pada tema kali ini saya sudah memberitahukan tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Nah, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu asal kata dari alima ya alamu ilmu. Nah, banyak pemuda zaman sekarang itu dia menerima ilmu, tapi tidak tahu bagaimana cara memperlakukan kepada gurunya. Nah, mulianya seorang murid atau penerima ilmu itu tergantung dengan dia bagaimana memuliakan gurunya. Ketika ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bisa berguna, bagi orang yang di sekitarnya, dan dia bisa menyampaikannya ilmu tersebut. Dan beda dengan ilmu yang berkah. Apa itu ilmu berkah? Kalau berkah itu udah pasti bermanfaat, dan ketika ilmu kita sudah tersampaikan kepada orang-orang, maka berkah itu insya Allah akan kita dapat. Dengan apa? Dengan cara memuliakan guru pun harus kita muliakan agar ilmu kita pun tak lain manfaat dan berkah. Dan saya ingin memetik sebuah kisah dari Al-Alamah Misbah tentang di ceramahnya. Saya memetik sedikit saja sebagai pelajaran hari ini. Ketika di zaman dinasti Abbasiyah
Beliau adalah teman dari Imam Malik yang bernama Harun Ar-Rasyid. Beliau didatangi oleh ustadz yang ekstrim atau ustadz yang sombong, dikatakan hukum. Sombong apa? Sombong dengan ilmunya yang tinggi, ilmunya merasa tinggi dari raja tersebut, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, sebelumnya saya menceritakan Harun Ar-Rasyid dulu. Harun Ar-Rasyid adalah raja yang alim dan bijak. Dia juga kaya, tapi dia tidak pernah sombong dengan ilmunya. Terus pada masa itu ustadz tersebut mendatangi Harun Ar-Rasyid. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyaddidun alaika. Saya akan menasihatimu dengan cara yang keras, maksudnya cara yang sangat-sangat keras gitu. Famusyaddidun alaika la tajidanna fi nafsika, maka kamu jangan masukkan ke hati alayya syai'un, kamu jangan sekali-sekali masukkan ke hati kamu ya. Nah, mendengar perkataan Ustadz amatir tersebut, Harun Ar-Rasyid pun langsung dia membentak kepada Ustadz tersebut, uskut, diamlah, fa inna Allah ta'ala qad ba'atha man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Uskut, diamlah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan orang yang lebih baik darimu, yaitu Musa dan Harun, dan kepada orang yang lebih jelek dariku, yaitu Fir'aun, yaitu Fir'aun. Wa ma'adzalik yaqulu ta'ala wa qul lahu qawlan layyina. Itu saja difirmankan oleh Allah untuk berdakwah dengan cara yang lembut. Lah kamu ustadz amatir dari mana, nggak tahu asalnya, datang-datang membentak raja. Bagaimana akhlaknya? Maka dari kesimpulan itu, jamaah biasanya jamaah dari pendakwa itu biasanya mencerminkan sikap dari para pendakwa tersebut. Bagaimana kalau pendakwanya saja nggak punya akhlak? Maka dari itu kita harus berdakwah dengan ikhlas, dengan tidak mengharapkan sesuatu. Dan ada lagi pesan satu lagi kepada kita dari Kiai Haji Al-Mahfumah Zubair. Beliau berkata seperti ini, kamu kalau jadi guru gak usah berharap anak didik kamu menjadi pintar. Gak usah. Kenapa? Kalau misalnya anak didik berharap anak didik pintar, maka kamu kalau misalnya anak didik gak pintar, anaknya gak bisa mikir, terus menyerap pelajaran susah, maka kamu akan marah-marah. Maka kamu dikuasai nafsu setan, yaitu marah-marah. Nah, maka dari itu gimana? Yaitu kita menerapkan sikap ikhlas dalam mengajar kita. Apapun, mau pintar mau bodoh murid kita, yang penting ikhlas kalau mengajar. Insya Allah ilmu itu akan berkah dan bermanfaat bila penyampaian dari para pendakwa atau guru kita juga ikhlas menyampaikannya dan tanpa rasa pamrih. Dan saya akan mengutip dari kitab yang sudah pernah SD, karena saya SMP itu udah nggak belajar kitab lagi. Kitabnya namanya Al-Alah. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu kitab Al-Alah? Kitab Al-Alah itu kitabnya kecil, tapi sangat bermanfaat sekali dalamnya. Dalamnya itu isinya ilmu tentang ilmu, syarat-syarat mencari ilmu, banyak lah.
Ini saya akan bacakan nadhamanya sedikit saja. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'i habibayani. Oh, ingatlah, ilmu itu bisa didapatkan bila bisa mendapatkan 6 perkara. Akan saya ceritakan bagaimana mendapatkannya. Yang selanjutnya dukain wahirsin wasdibarin mabulgotin wa isyadu ustadin wa tuli zamanin. Rupanya libat lupa sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, selanjutnya ingatlah, kalian tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat lagi barokah kecuali dengan 6 syarat. Yaitu yang pertama apa? Cerdas, dukain. Bila tidak ada kecerdasan dalam otak kamu, maka isilah dengan ilmu. Dan bila kosong hatimu, isilah dengan zikir, karena zikir dan ilmu keterkaitannya akan menjadi ulul albab. Ulul albab itu kayak orang yang sangat alim sekali, yang sangat mengetahui berbagai ilmu. Terus yang kedua, semangat, wahirsin. Dalam mencari ilmu itu harus semangat. Bila kalian tidak mempunyai semangat, boro-boro nyari ilmu, tambahan aja udah nikmat banget, nyari ilmu apalagi, harus semangatnya. Terus yang ketiga, wasdibarin, sabar. Dalam mencari ilmu sabar. Kita mencari ilmu dari SD sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Nah, itu pasti ada hasilnya. Makanya kita harus dilatih sabar dalam teks ini. Tadi diutamakan untuk sabar agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, wabulgotin biaya. Kalau ingin mendapatkan ilmu bermanfaat, ya juga harus ada biayanya. Kamu masuk IMC juga ada biayanya kan, mahal lagi. Makanya kamu bila biaya udah mahal-mahal, tapi kalau misalnya maaf ya, kamu nyindir, kalau misalnya nggak serius dalam belajarnya, rugi. Ini aja tadi udah disebutin 4, cerdas, semangat, sabar. Nah, itu juga ada biayanya, makanya harus semangat dong kalau sekolah, tepat waktu. Yang selanjutnya, wa irsyadu ustadzin, petunjuk ustadz harus ditaati. Dan ketika guru menyampaikan kepada kita harus mendengarkan, menyimak, memperhatikan, agar apa? Berkah ilmu kita, bukan untuk apa-apa. Kemuliaan seorang guru itu terletak pada anak muridnya, akhlak anak muridnya. Jika guru mengajarkan dengan baik, dengan sopan, insya Allah anak didiknya juga akan meniru gurunya, dan tidak jauh lah dari gurunya, seperti orang tua, seperti peranan orang tua. Dan yang ketiga, watuli zaman, dan namanya waktu. Ketika kita menuntut ilmu, kita harus mengorbankan waktu. Seperti dari kecil kita udah di sekolah TK sampai gede kita sudah kuliah. Tapi juga dalam menuntut ilmu jangan habis sampai situ-situ saja. Harusnya kita menuntut ilmu terus, hidup kita untuk menuntut ilmu. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan, pentingan mana menuntut ilmu sama bahagiain orang tua? Bagaimana itu? Menuntut ilmu sama bahagiain orang tua. Dipetik dari, saya akan menceritakan dari kisah Imam Syafi'i dari ceramah Gus Miftah. Seperti ini, singkat cerita. Imam Syafi'i itu ingin belajar. Nah, ketika Imam Syafi'i kan terkenal sangat pintar, sangat jenius sekali otaknya. Dia aja ketika temannya mencatat dengan kertas, Imam Syafi'i mencatat dengan tangan dan air liur. Dia mencatat, kemudian ditanya sama Imam Maliki, apakah kamu ingat
dengan catatan kamu. Insya Allah guru dites lah sama Imam Maliki. Semua kitab-kitab Imam Maliki diteskan kepada Imam Syafi'i dan akhirnya apa? Hafal semuanya. Dia hafal di luar otak. Otaknya emang sudah kuasa Allah, udah karomah dari Allah. Nah, langsung singkat cerita Imam Syafi'i, bagaimana sih rahasia Imam Syafi'i kok seperti itu cerdasnya? Orang tuanya bilang seperti ini. Saya itu kalau menyekolahkan Imam Syafi'i, saya ikhlas. Mau saya mati pun Imam Syafi'i tetap menuntut ilmu sana, gak apa-apa. Soalnya Pak, insya Allah saya akan bahagia di dunia akhirat. Saya demi Allah saya akan bahagia di dunia saya akan bahagia di akhirat sana dan akan mendapat kiriman-kiriman doa dan insya Allah ilmu dia akan sampai pada saya. Insya Allah. Masya Allah. Sampai segitu ilmu berperan dalam membahagiakan orang tua. Orang tua kita menuntut ilmunya serius, yang jauh, nggak sia-sia. Makanya ayo kita semangatin lagi, kita refresh diri kita lagi untuk menuntut ilmu yang lebih agar menjadi insan yang lebih baik lagi dan insan lebih cerdas lagi dalam menghadapi masa depan. Nah, mungkin lama juga ya ceramah saya. Ya sekianlah mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pesan saya, kalian terus menuntut ilmu maupun dari sekarang sampai tua pun. Tua juga butuh ilmu untuk persiapan ntar di akhirat pas mati kan. Ilmu juga bermanfaat kan, juga dibawa dikubur kan. Jika mata bunuh Adam yang kotoa anhu amaluhu itu yang hadis Nabi, yang ilmu bermanfaat, anak soleh, dan satunya apa, bermanfaat anak soleh, satunya itu apa, amal jariah. Makanya ayo kita galakkan lagi sikap kita, ayo semangatkan lagi semangat dalam mencari ilmu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Itu karena dari diri saya sendiri. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kita, Sahil. Nah, sekarang kita akan ada pengisian kultum yang akan diisi oleh guru terhormat kita, yaitu Pak Manarul. Pak Manarul, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, Bapak Ibu, seluruh guru yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam sebuah kegiatan yang insya Allah berkah ya, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan ya. Bapak hanya mungkin merangkum saja ya apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Sahil. Begitu dahsyat. Poin pentingnya adalah teman-teman semua, bahkan guru juga itu harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bahagia dunia dan juga akhirat. Nah, terkait orang tua, kalau teman-teman sungguh-sungguh dalam belajar untuk dunia dan juga untuk akhirat, insya Allah orang tua pun juga ikut
bahagia. Itu poin pentingnya untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman sekalian, Bapak tidak banyak menyampaikan materi ya. Jadi hanya ada berita duka teman-teman semua. Jadi dari kalau teman-teman pernah kenal dengan Ustadz Ali ya, kepala sekolah mungkin tahun ajaran kelas 11 dan kelas 12 yang sekarang ya itu masih mengenal mungkin ya Bapak Ustadz Ali. Kebetulan ayahandanya telah wafat teman-teman semua. Nah, nama ayahandanya adalah Al Habib Dr. Umar Ibrahim Assegaf ya. Mari kita doakan teman-teman semua, kita kirimkan surat Al-Fatihah, semoga beliau diterima amal ibadahnya, kemudian diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sihrul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mengingatkan untuk minggu depan adalah kelas 10 MIA ya, 10 IPA. Jadi mohon dipersiapkan, jangan lupa teman-teman untuk hadir lebih awal. Ya, 7.40, kemudian 7.45 kita mulai sampai pukul 8 atau sampai dengan selesai. Begitu ya, teman-teman semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Manarul. Sekarang mari kita bersama-sama tutup acara kuliah duha ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar Pak.